Arogansi polisi menggunakan senjata api belakangan kian menjadi sorotan publik. Kasus terbaru seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah berinisial GRO berusia 16 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak oleh oknum polisi. Kita akan soroti bagaimana pengawasan pihak kepolisian menggunakan senjata api. Malam hari ini bergabung bersama kami pengamat kepolisian SS Bambang Rukminto. Pak Bambang, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Ayu. Baik, Pak Bambang, ini ada satu kasus terbaru seorang polisi menembak seorang siswa di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kita masih ingat juga ada kasus di Solok, polisi tembak polisi. Lebih jauh lagi kita flashback mengingat ada kasus Verdi Sambo, sama juga ini menggunakan senjata api. Kenapa seakan-akan ini sangat mudah polisi menggunakan senjata apinya untuk sesuatu yang sifatnya ini tidak diperlukan sebenarnya? Apa yang perlu dievaluasi, Pak Bambang? Ya, ini kan terkait kewenangan kepolisian yang sangat luar biasa, ya, sangat besar sekali terkait dengan penggunaan senjata api. Memang satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan kekerasan itu adalah kepolisian. Tentu ada prasyarat-prasyarat tertentu dalam penggunaan kekerasan itu, yakni dalam rangka tertib hukum dan tertib masyarakat. Problemnya seringkali oknum-oknum di internal kepolisian ini salah mengartikan, bahkan seringkali menyalahgunakan kewenangan itu. Makanya penggunaan senjata api oleh mereka ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Peraturan Kapolri terkait dengan penggunaan senjata api ini sebenarnya sudah sangat banyak dan sudah sangat clear, ya, sudah rigid gitu. Cuma problemnya lagi-lagi kan kapan itu digunakan itu seringkali menjadi salah kaprah gitu. Makanya memang harus ada evaluasi apakah perlu polisi ini dibatasi penggunaan senjata apinya dengan diganti peluru dengan bukan peluru tajam tapi dengan peluru karet, ya. Karena fungsi dari senjata api oleh kepolisian ini bukan untuk mematikan tapi untuk melumpuhkan. Seperti itu. Oke, baik. Baik, Pak Bambang, kita berbicara sedikit mengenai kronologis kejadian siswa SMKN 4 ya. Ini kalau dari kronologis kan memang sebenarnya masih saling lempar. Kalau dari pihak kepolisian mengatakan ini sebenarnya pembelaan karena siswa tersebut ingin menyerang polisi yang menembak Bribka R. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ini ditembak karena menyerempet seperti itu. Tapi dari oknum polisi yang menembak ini sebenarnya dia sudah selesai jam tugasnya dan masih membawa senjata api. Secara peraturan sebenarnya seperti apa sih, Pak, ketika polisi selesai tugasnya, apakah masih harus membawa senjata api atau seharusnya ditinggalkan? Ya, seharusnya untuk mereka yang melakukan patroli, senjata api itu harus dititipkan di tempat penyimpanan di markas kepolisian, ya, bukan dibawa kemana-mana, kecuali memang ada penugasan terkait dengan penyelidikan atau penyidikan kejahatan gitu. Untuk patroli sendiri sebaiknya ya memang harus menggunakan senjata dengan peluru karet, bukan dengan senjata peluru tajam seperti yang terjadi di Semarang ini, seperti itu. Dan kalau merunut dengan peraturan Kapolri tentang implementasi hak asasi manusia pada terkait dengan penggunaan senjata api, ini emang seharusnya kan melalui prosedur yang ketat. Ketika menggunakan senjata api itu harus melalui peringatan lebih dulu, kemudian juga tidak boleh menembak pada yang vital, tapi fungsinya adalah melumpuhkan. Makanya pernyataan kepolisian ini saya melihatnya masih sangat bias kepentingan, ya. Kepentingan untuk melindungi oknum di dalamnya, seperti itu. Oke, jadi ketika memang tugasnya sudah berakhir, senjata tersebut seharusnya ditinggalkan, seperti itu ya, Pak? Tidak dibawa kemana-mana? Iya, ada fungsi-fungsi tertentu, ya, yang memang diperbolehkan membawa senjata api kemana-mana. Fungsi reserse yang sedang dalam rangka melakukan penyidikan, menangkap seorang kriminal, tentu diperkenankan membawa senjata api. Tetapi dalam patroli fungsinya apa gitu loh. Ini kan mereka ini kan yang berpatroli di masyarakat, di jalanan, seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, ini kan kalau pernyataan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa itu senjatanya digunakan karena ada serangan atau ingin menertibkan orang-orang yang sedang tawuran, remaja yang sedang tawuran. Tapi apakah boleh langsung ditembakkan ke bagian pinggul atau sebenarnya harus ada tembakan peringatan dulu? Secara prosedur itu seperti apa, Pak, seharusnya?
Ya sesuai SOP, sesuai peraturan Kapolri harus ada peringatan lebih dulu, dan penembakan itu harus bukan fungsinya bukan untuk mematikan, tapi Hmm, melumpuhkan, oke, menghentikan ancaman bahaya bagi personil atau masyarakat yang lain. oke, Apakah saat itu siswa tersebut sedang melakukan ancaman? Ancamannya seperti apa? Apakah dia membawa senjata tajam dan yang lain-lain seperti itu? oke, Itu pun juga harus ada, yang tadi saya sampaikan, harus ada peringatan dan ada upaya preventif lebih dulu. oke. Jangan sampai tembakan itu malah salah sasaran seperti itu. Tembakan peringatannya itu kemana tuh harusnya Pak? Ke atas dulu kah? Pasti ke atas lah, Oke, oke. pasti ke udara, dan tembakan berikutnya pun tidak langsung ke tubuh tetapi ke bawah. Hmm. Karena fungsi dari penembakan itu untuk menghentikan aksi. Jadi yang ditembak adalah kaki seperti itu. Oke, harusnya ditembak adalah kaki ya, bukan daerah pinggul. Baik, Pak Bambang, ketika hal ini sudah terjadi, kita kan tidak ingin hal ini terus terjadi ya, karena setiap tahunnya ada saja kasus yang serupa. Ini pengawasannya sebenarnya di bawah siapa sih, Pak? Ya, Kasatwil pasti ya, dan yang lebih Kasatwil ini kalau di Polres ya Kapolres. Terus kemudian atasan langsung Oke, Kasat Sabara atau Kasat Serse, mereka yang harus bertanggung jawab terkait dengan pengawasan anggotanya seperti itu. Terlepas dari itu, fungsi dari logistik ini juga penting. Bagaimana senjata itu harus diamankan setiap kali usai operasi atau ketika apel harus ada pengecekan. Kawan-kawan di kepolisian kan seringkali abe untuk hmm, melakukan cek senjata waktu apel malam atau apel pagi seperti itu. oke. Baik, Pak Bambang, ini kan polisi dibekali dengan senjata api pastinya untuk peristiwa-peristiwa yang khusus. Sebenarnya peristiwa atau indikasi kriteria seperti apa yang memungkinkan polisi ini menggunakan senjatanya yang sesuai dengan prosedur? Ya, tergantung ancaman ya, Mbak. Ketika seseorang petugas itu terancam, ya diperbolehkan menggunakan senjata api seperti itu. Dan lagi-lagi seperti di awal tadi saya sampaikan, peraturan Kapolri yang mengatur tentang penggunaan senjata itu membatasi bahwa penggunaan senjata api itu bukan untuk mematikan, tetapi untuk melumpuhkan, untuk Oke. menghentikan seseorang itu Mhm. membuat ancaman pada personil atau masyarakat yang lain seperti itu. Jadi tujuan kepolisian ini senjata apinya lagi-lagi bukan untuk membunuh gitu, Hmm. tetapi untuk menghentikan aksi seperti itu. Makanya kalau ketika terjadi korban meninggal dunia seperti di Semarang ini kan layak dipertanyakan apa tujuan, terus kemudian ancamannya seperti apa, terus sasaran tembaknya seperti apa, itu layak dipertanyakan seperti itu. Oke, Pak Bambang tadi juga sebelumnya sudah ada himbauan dari Ketua MPR RI bahwa sebenarnya perlu ada tes berkala dilakukan untuk anggota kepolisian untuk menggunakan senjata api. Anda setuju tidak dengan tes berkala ini? Dan kalau misalkan Anda setuju, kira-kira sebenarnya teknisnya, durasinya seperti apa sih Pak yang ideal? Tes berkala itu sudah menjadi acuan di kepolisian gitu Mhm. loh. Cuma problemnya itu dilaksanakan apa tidak, kan seperti Oke. itu. Seharusnya memang berkala, dan seringkali kawan-kawan di kepolisian ini permisif Hmm. pada rekan-rekan sejawatnya gitu, ketika mereka merasa sudah pernah sudah memiliki masa dinas yang sudah lama, kemudian merasa senior, mereka tidak dites lagi, padahal ini harus rutin, minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus dilakukan tes Oke. kejiwaan seperti itu. Kalau tidak ya dampaknya seperti sekarang ini, karena kepolisian sendiri permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh peraturannya sendiri seperti itu. Oke, Pak Bambang terakhir, kalau kemudian masyarakat menemukan adanya indikasi penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, sebenarnya masyarakat ini bisa melaporkan kemana ya Pak? Ya kepada Divpropam, cuma problemnya kan masyarakat sekarang ini apatis ya terhadap Propam, karena kalau kita melihat kasus Verdi Sambo, kok Iya. Kadifropamnya sendiri juga melakukan penembakan pada rekan sejawatnya seperti itu. Makanya negara lah yang seharusnya tampil untuk mengatur kepolisian ini, untuk membatasi kewenangan kepolisian, kemudian juga memberikan saluran yang lebih jelas kemana masyarakat mengadu ketika kepolisian itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau seperti saat ini kan nyaris tidak ada lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi kepolisian. Kompolnas nyaris tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengawasi kepolisian. Seperti itu. Oke.
evaluasi di internal tubuh institusi kepolisian diperlukan secara besar-besaran dan pastinya kita berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi karena ini sangat-sangat Amin. merugikan masyarakat. Terima kasih atas informasinya telah bergabung bersama kami malam hari ini pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISS, Pak Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang, sehat selalu. Salam sehat. Ayo.